setelah saya mengkaji, ternyata ada hubungan yang erat. Ada hubungan yang erat antara mata pembayaran sebagai dasar evaluasi Pokja terhadap kewajaran harga, baik itu untuk bagian harga satuan maupun untuk bagian langsung itu sendiri, terhadap klarifikasi, koefisien dan harga satuan dasarnya. Nah, sehingga saya melihat sesungguhnya di sini memiliki hubungan yang erat atau korelasi yang kuat antara mata pembayaran dengan peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi. Karena kenapa? Saya melihat dalam menyusun PPK dalam menyusun spesifikasi teknis untuk peralatan utama juga hampir semua memasukkan peralatan-peralatan yang menjadi persyaratan tender atau syarat kompetisi. Untuk itu dengan pendekatan mata anggaran, mata pembayaran utama, kita bisa menetapkan jenis peralatan apa saja yang tepat untuk kita jadikan bahan kompetisi. Tidak hanya PPK dalam menyusun spesifikasi teknis, hal yang sama juga kepada Pokja pemilihan pada saat melakukan rapat persiapan pengadaan, di mana dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK. Inilah yang dimasukkan dalam LDP nantinya. Baik, saya share ya. Ya, baik. Inilah judulnya pemahaman mata pembayaran utama. Jadi mata pembayaran utama ini akan berkaitan dengan tata cara kita menyusun tentang RAB, tentang HPS, utamanya ketika juga kita mengevaluasi atau klarifikasi kewajaran harga atas penawaran penyedia di bawah nilai nominal 80%. Jadi pembahasan ini ada dua, yaitu definisi mata pembayaran utama dan pembobotannya, dan definisi peralatan utama dan evaluasi persyaratan teknisnya. Nah, mata pembayaran utama, mata pembayaran yang pokok dan penting yang dinilai, yang dinilai bobot kumulatif minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan. Dihitung mulai dari mata pembayaran yang terbesar, yang nilai bobotnya terbesar. Nah, pembobotan mata pembayaran utama juga jelas bahwa berkaitan dengan pembobotan 80% dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. Itu kata kunci dari pembobotan bahwa minimal 80%. Nah, bagaimana caranya? Saya ambil contoh pekerjaan jalan Pekerjaan jalan ini, pekerjaan jalan di mana terdiri dari pekerjaan perkerasan jalan. Nah, jika HPS-nya 3.500.000.000, maka pertama-tama kita harus menyusun mulai mata pembayaran utama. Yang terbesar apa? Ini yang terbesar. Di antara jenis pekerjaan jalan, untuk lapisan agregat pondasi atas lastem ini yang paling besar. Harga satuannya, baik harga satuan juga maupun volume atau perakhiran kuantitas. Ya. Jadi itu yang paling penting, bahwa kita urutkan. Ketika kita melihat BOQ, daftar, coba di unmute dulu itu.
mengganggu sekali. Ya. Oke, selesai ya. Ya Pak, sudah Pak. Jadi itu, jadi ketika kita ingin menyusun mata pembayaran utama dan persentasenya, maka mula-mula kita harus urutkan yang paling terbesar sampai terkecil untuk mata pembayaran. Ternyata dalam BOQ, daftar kuantitas dan harga, ya kan, data kuantitas dan harga, lapisan agregat fondasi atas lastom yang paling besar, baik secara perakiraan kuantitas maupun harga satuannya. Sehingga bagaimana cara menemukan 22% ini? Rumusnya adalah ya, 798,833 dibagi 3 miliar, dibagi HPS 3.500.000 akan menghasilkan 27%. Nah, di pekerjaan perkerasan jalan juga ada lapisan agregat fondasi bawah agregat kelas A. Dia punya volume kurang lebih sama. Nah, harga satuannya berbeda dan total harganya atau jumlah harganya juga 500.000. Jadi diurutkan. Jadi caranya yang kita mengurutkan adalah mulai yang paling tinggi di antara belanja atau jumlah harga uraian pekerjaan per satuan atau per item pekerjaan. Jadi caranya adalah kenapa bisa dapat 22%? Ya. 758 dibagi 3.586.000. Hasilnya ada 22%. Jadi 0% kumulatifnya ya adalah 22,27%. Hal yang sama juga ketika kita membagi 592 dibagi 358, 68%. Nah, bagaimana mencapai nilai kumulatif? Bagaimana diperoleh dari nilai kumulatif? Ya, nilai kumulatif 22,27% ditambah 16,51%. Itu yang nilai kumulatifnya. Jadi inilah mata pembayaran utama. Kenapa mata pembayaran utama? Sudah disebutkan minimal 80%. Ini 80%. Ya, 80% nilai kumulatifnya. Ya, jadi ini mata pembayaran utama. Dilihat dari jumlah harga. Ya, dilihat dari jumlah harga. Tapi kalau nilai kumulatifnya minimal 80%. Ya. Jadi diurutkan. Jadi cara untuk evaluasi penawaran harga karena klarifikasi kewajaran harga, maka mata pembayaran utamanya yang dilihat, ya, mata pembayaran utama untuk harga satuan dan tanpa memperhitungkan keuntungan, dan selanjutnya ini mata pembayaran untuk evaluasi kewajaran harga terhadap koefisien dan harga satuan dasar berdasarkan bukti pendukung yang disajikan oleh penyedia pada saat kita melakukan klarifikasi kewajaran harga penawaran di bawah 80%, maka bukti pendukung yang diminta. Dasar untuk menentukan kuantitas, dasar untuk menentukan koefisien. Jadi di bawah ini mata pembayaran utama, ini bukan mata pembayaran utama itu sendiri. Jadi begini cara menentukannya. 798 dibagi 3.586 kali 100%. Hasilnya pasti. Kalau 38,78%, ini penambahan ya, dari 22,27% ditambah 16. Hasilnya 37. Begitu cara rumusannya. Nah, yang selanjutnya, apa sih peralatan utama? Peralatan yang mendukung langsung. Ya, peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utama berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan. Ini salah satu pekerjaan utama. Lapis agregat fondasi, lapis agregat fondasi bawah, timbunan, lastom ancela, lapis fondasi bawah agregat kelas B. Ini yang disebut dengan pekerjaan utama. Kenapa bisa jadi pekerjaan utama? Karena biayanya lebih besar. Biayanya lebih banyak digunakan untuk jenis atau uraian pekerjaan ini. Nah, itu pekerjaan utama. Yang selanjutnya ya fungsinya utama. Ya,
fungsinya untuk menentukan peralatan apa saja yang dibutuhkan. Banyak jenis peralatan sebenarnya dalam pekerjaan jalan, ya. Tapi peralatan-peralatan apa saja yang utama kalau kita ingin menyajikan sebagai bahan untuk kompetisi atau tender atau kita menentukan spesifikasi peralatan. Ya. Yang kedua, fungsi dari biaya produksi ya. Itu tadi biaya produksi tadi ya untuk lapis agregat pondasi atas lastom ini akan berkaitan dengan biaya produksi ya, biaya produksi untuk mengerjakan lapis agregat pondasi atas lastom. Ya, biaya produksi sehingga menghasilkan 758 juta sekian. Nah, selanjutnya output pekerjaan ya. Output pekerjaan berkaitan dengan uraian. Ya. Nah, peralatan dalam pekerasan jalan. Kita PPK termasuk Jopok harus melihat hal demikian. Ada AMP, ada aspal finisher, ada aspal spire, bulldozer, kompresor, pocket mixer, crane, dump truck, excavator, generator set, motor grader, well roader. Apakah ini semua kita harus masukkan sebagai spesifikasi teknis dalam menentukan spesifikasi untuk peralatan utama? Apakah semua dimasukkan? 17. Ya. Sedangkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah semua? Tentu tidak mungkin semua yang kita masukkan ini sebagai peralatan dalam pekerjaan perkerasan jalan. Nah, ini yang paling penting, peralatan utama dalam tender konstruksi. Nah, untuk jumlah jenis peralatan utama, HPS paling banyak 100 miliar disyaratkan dan dikompetisikan 6 jenis. Berarti jenis ya. Ini jadi AMP, aspal finisher, aspal fire, bulldozer, kompresor, concrete mixer itu jenis. Itu jenis. Nah, jadi kalau di atas 10 miliar ya, paling banyak 10 miliar disyaratkan TPK dengan pokoknya juga ya. Paling banyak 6 jenis. Nah, kalau di HPS di atas 100 miliar disyaratkan dan dikompetisikan 10 jenis. Nah, jadi PPK dan pokoknya saat mereview harus melihat itu. Berapa nilai HPS-nya? Jenis. Nah, ada juga jumlah peralatan utama dari setiap jenis. Umpamanya kita butuh bulldozer. Ini setiap jenis ini. Berarti kita atur bahwa di atas 100, paling banyak 100 miliar berarti 3 unit. Berarti kita bisa syaratkan. Umpamanya bulldozer ini 3 unit. Concrete mixer 3 unit. Exa 3 unit. Motor grader 3 unit. Itu yang dimaksud dalam ketentuan ini. Nah, terhadap peralatan utama untuk tender konstruksi, ya bukti milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kwitansi, bukti belian dan lain-lain. Ya. Nah, untuk bukti peralatan, ya peralatan yang berupa sewa beli, surat perjanjian sewa beli, invoice, uang muka, kwitansi, ya, angsuran dan bukti sewa beli lainnya. Nah, kalau untuk bukti peralatan berupa sewa, ada sewa beli, ada sewa, yaitu tadi surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan penguasaan dari pemberi sewa. Apa saja bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa dan bukti penguasaan peralatan si pemberi sewa. Nah, ini diklarifikasi secara fisik. Bisa kita lihat secara fisik peralatannya. Ya, jadi klarifikasi ini ketentuannya klarifikasi secara fisik. Kalau ini cukup disampaikan ya, di-upload ya, disampaikan baik dalam form SPSC, di-upload sebagai bukti. Tapi klarifikasi tetap ada klarifikasi hal-hal yang demikian. Kalau melihat bukti mencocokkan, ya kan gitu. Jadi itu tentang klarifikasi. Nah, sekarang tata cara kita menentukan peralatan utama.
yang saya bilang tadi bahwa tidak semua peralatan utama kita jadikan bahan ataupun persyaratan teknis dalam tender konstruksi. Tidak semua. Ya. Ini saya kasih contoh urutan kebutuhan peralatan utama pekerjaan jalan ya. HPS-nya 3 miliar. 3 miliar 586 769 297 rupiah. Ya paling banyak ya tadi yang disebutkan tadi yaitu banyak ya, 3 jenis ya, 3 jenis. Jadi bisa paling banyak 3 jenis. 3 jenis untuk setiap jenisnya ya paling banyak. Itu ketentuannya. Jadi bagaimana caranya? Mula-mulanya kita tentu harus melihat dulu itu tadi yang saya sampaikan bahwa melihat dulu tadi mata pembayaran utama. Ya. Mata pembayaran utama lapis agregat fondasi atas lastom. Jumlah harga 7 ya 7 ya, 7 798 ya, 798. Maka di antara bagaimana kita bisa menentukan untuk pekerjaan lastom ini yang paling dominan ini adalah AMP. Baik itu bansin plan gitu, atau terusan maupun drum ya jenis AMP. AMP. Ternyata di antara pekerjaan kita lihat analisa satuan alat ya baik produksi itu sendiri ternyata AMP yang paling besar untuk pekerjaan. Jadi ini dipindahkan ke sini. Ya, ini 269 ini dipindahkan ke sini ya. Ini sudah dikali PPN ya, sudah dikali PPN. Jadi 597 ini ya, 597 ini 597.338 ya. Dipindahkan di sini di harga satuan. Ya. Jadi AMP coba genset 300, dump truck 179. Jadi untuk pekerjaan lapisan agregat fondasi atas lastom ya. Betul ada peralatan dump truck tapi ya. Betul ada peralatan dump truck. Betul ini. Ada asphalt finisher, ada tandem roller, ada genset. Betul ada. Bagian dari analisis satuan pekerjaan untuk pekerjaan ini. Tapi dia lebih besar karena pekerjaan utamanya. Dia lebih besar membutuhkan biaya. Makanya pindah di 597. 597.338 ini. Hasil perhitungan dibuat. Baru pindah di daftar kuantitas dan harga. Untuk ini contoh ya. Ini contoh, saya cuma kasih contoh 3. Nah, bagaimana dengan lapis agregat fondasi bawah agregat kelas atas ya? Kita pindah. Berarti kita sepakat bahwa untuk lapis agregat fondasi atas lastom ini peralatan utama asfalt mixing ya, asfalt mixing plan, AMP ya. Jadi ketika kita menentukan peralatan itu jangan kita masukkan aspal plate finisher atau well loader. Padahal well loader juga bagian, dump truck juga bagian dari tercapainya pekerjaan ini lapis agregat fondasi atas lastom itu sendiri. Iya, ya gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana lapis agregat fondasi bawah, agregat kelas atas? Ya. Nah, ternyata motor grader yang paling tinggi nih. Jadi kita lihat analisa satuan harga peralatannya. Ternyata motor grader yang paling tinggi nih, biayanya nih 437, 442 langsung pindah di atas. Jadi yang membentuk pekerjaan ini untuk aspek peralatan utamanya kita syaratkan motor grader. Jangan kita syaratkan dump truck ya. Atau water tanker. Wah, itu repot. Atau well loader ya. Ternyata yang paling besar adalah ya di antara peralatan ini well loader dan truk yang paling besar adalah motor grader. Motor grader itu sendiri. Satu lagi timbunan biasa. Nah, untuk timbunan biasa
kan metode timbunan biasa. Ini juga analisanya, timbunan dari hasil galian ya. Kenapa saya memilih motor grader, memilih well loader? Karena sudah ada pekerjaan di atasnya ini, ya, agregat fondasi bawah, agregat kelas atas oleh motor grader. Ada. Saya masukkan, ya, kita memilih motor grader. Masa dua motor grader kita bisa digantikan dengan well loader. Jadi 881 gitu. 881 ini. Jadi kita bisa memilih. Jadi kita tidak serta-merta menggunakan jenis semua peralatan yang menurut perasaan. Nah, jangan menurut perasaan. Jadi sehingga kompetisi itu dan output pekerjaan itu bisa tercapai. Kompetisi itu bisa lebih adil, output pekerjaan bisa tercapai. Karena kita sudah mensyaratkan dan menjadi bagian dari kompetisi itu sendiri. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Mari kita diskusi. Ini sekedar sharing. Periode berikutnya kita akan masuk di materi bagaimana menghitung jumlah peralatan sejenis, ya, apakah perlu 2, perlu 3, ya. Itu materi berikutnya. Kita masuk menentukan dulu jenis peralatan untuk setiap item pekerjaan itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya tadi yang mengenai dengan pemahaman utama pemahaman mata pembayaran utama dan peralatan utama pekerjaan konstruksi atau evaluasi pokja pemilihan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan diskusi bersama narasumber kita bisa melalui raise hand, bisa juga melalui kolom chat. Jadi di sini sudah ada Bapak atas nama Bambang Jau yang sudah raise hand. Silakan Pak untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi langsung bersama narasumber kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak moderator, Bapak pemateri dan Mbak moderator yang terhormat dan kawan-kawan yang mengikuti diskusi kali ini. Menarik Pak Kur, yang kita di sini diajarkan bagaimana memahami mata pembayaran utama, yang biasanya sih dari Pokja sih melihat secara subjektif gitu, tidak dari harga yang paling besar gitu. Tapi kadang-kadang Pak, misalnya kalau saya merasa apakah perlu kita subjektif gitu, karena begini Pak, kalau misalnya kita melihat pembayaran utama itu, contoh tadi, kita sudah dapat 76% di total dari besarnya harga biaya itu, cuman sampai pada lapis agregat misalnya A, gitu, yang untuk jalan tadi. Gitu. Nah, padahal setelahnya itu yang volume yang sama itu ada lapis agregat B, itu juga bisa berpengaruh pada misalnya kalau tidak ada itu pekerjaan gitu, atau tidak ada item pekerjaan itu, maka manfaat daripada jalan ini itu tidak tercapai gitu, atau tidak jadi hasilnya gitu, maksudnya. Itu yang pertama gitu. Karena apakah kita tidak bisa melihat misalnya, oh mata pembayaran utama tambahin lagi gitu sampai 86 tadi gitu yang di RAB gitu. Nah, itu mungkin yang pertama
pertanyaan kami. Yang kedua, masalah penentuan peralatan utama nih ceritanya. Nah, tadi dijelaskan dari analisis, misalnya lapis agregat atau galian gitu misalnya. Nah, apakah hanya harga satuan yang berpengaruh, Pak? Karena gini, kalau kita melihat harga dari totalnya, kalau dikali volumenya gitu, itu sebenarnya kalau memang misalnya harganya besar, belum tentu yang dipakai yang paling banyak dipakai. Gitu. Belum tentu yang paling banyak dipakai alatnya. Gitu. Nah, karena koefisiennya kecil, gitu. Koefisien dari apa namanya peralatan yang dipakai tersebut. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat hasilnya itu harganya tidak terlalu banyak gitu. Karena tadi Pak Kur menjelaskan cuma di harga satuan gitu kita melihatnya, bukan di harga hasilnya gitu. Sehingga pemahaman kami kalau memang hasilnya sedikit berarti alat itu tidak banyak dipakai, Pak gitu. Nah, jadi mungkin itu Pak, kenapa hanya di harga satuan gitu yang kita melihatnya, bukan di harga hasil perkalian dengan koefisiennya gitu. Mungkin itu dulu Mbak Moderator, Mbak Nur. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Silakan Pak. Baik, terhadap terhadap penawaran terhadap pembayaran utama itu kan dasar bagi Pokja untuk mengevaluasi terhadap penawaran di bawah 80% ya, di bawah 80%. Itu sendiri dia melakukan klarifikasi terhadap harga satuan dasar. Selain koefisien yang paling utama pada saat kita evaluasi kewajaran harga karena penawaran di bawah 80% HPS, maka ada dua kata kunci. Pertama koefisiennya, yang kedua harga satuan dasarnya. Nah, Pokja tadi membagi tentang penawaran mata pembayaran utama yang bukan harga satuannya bukan mata pembayaran utama dan harga satuan yang mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan kuantitas. Jadi Pokja dalam hal memperhitungkan demikian cuma sekedar melakukan membagi yang mana mata pembayaran utama, yang mana mata pembayaran bukan utama. Tetap dua-duanya sebagai bagian dari evaluasi kewajaran harga itu sendiri. Jadi cuma sekedar mengisi apa yang diurutkan berdasarkan total harga satuan itu sendiri. Jadi supaya memudahkan ketika melakukan evaluasi kewajaran harga. Apakah koefisien dan harga satuan dasarnya ini wajar atau tidak wajar? Wajar atau tidak wajar. Nah, kalau tidak wajar, tentu menurut Pokja berdasarkan HPS, ya tentu Pokja meminta bukti dukung kenapa tidak wajar di bawah dari HPS yang sudah ditetapkan oleh PPK. Pokja meminta bukti dukung. Ya, bukti dukung itu pertama harga surveinya, harga survei dari penyedia, ataupun invoice juga dari penyedia. Nah, kalau sepakat, kalau bisa dibuktikan, maka yang dipakai hasil klarifikasi. Hasil klarifikasi dari pihak, ya, dari kedua belah pihak. Karena diterima, jadi diterima hasil klarifikasinya. Kalau tidak, memakai harga yang di HPS ataupun daftar harga yang dimiliki oleh Pokja pemilihan, ya, itu sendiri. Jadi itu. Nah, saya menghubungkan antara mata pembayaran utama dengan peralatan utama. Ya, ternyata ada relevansinya. Oke, baiklah. Kalau memang tadi ada koefisien, termasuk perkiraan kuantitas yang mungkin lebih kecil, karena harga alatnya, seperti harga alat AMP kan lebih besar. Ya. Kalau analisanya harga AMP untuk yang baru itu
kurang lebih ya kalau sewa ya kurang lebih 3 miliar. Ya, tapi AMP ya, untuk perkerasan sangat menentukan, Pak. Ya, sangat menentukan. Tanpa AMP tidak jadi perkerasan. Mau pakai apa? Itu kan gitu. Kita lihat juga fungsinya, fungsi AMP itu sendiri. Ya. Fungsi AMP untuk aspal hot mix ya. Jadi kita lihat dulu fungsinya. Selain juga ya mata pembayaran, kita lihat juga fungsinya. Nah, ketika bicara koefisien atau perkiraan kuantitas, yang selama ini yang menjadikan dasar saya untuk menentukan peralatan adalah harga satuan dasar yang paling dominan karena berkaitan dengan mata pembayaran, karena berkaitan dengan kewajaran. Nah, pertanyaannya kalau sedikit diperlukan, belum tentu kalau sedikit diperlukan bisa jadi itu yang menentukan. Jadi kalau saya melihat tidak hanya volume atau kuantitas, tapi juga saya melihat adalah harga satuan dasar. Itu yang lebih jelas daripada kita menebak-nebak, ya, menebak-nebak. Pokja juga menebak-nebak, pakai motor grader, pakai tandem loader, pakai dump truck saja, ya kan gitu. Betul, bisa jadi volume untuk pekerjaan dump truck itu lebih besar atau kuantitas lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan seperti wheel loader, ya, motor grader, bisa jadi. Tapi ukuran yang pasti yang bisa dipertanggungjawabkan kita berdasarkan harga satuan, bukan tebak-tebakan. Kita kuantitaskan setiap penentuan jenis alat itu sendiri. Salah satunya sandarannya adalah total harga hasil penggalian harga satuan dengan kuantitas. Betul, bisa jadi volume untuk pekerjaan yang dihasilkan oleh wheel loader atau motor grader lebih kecil, ya. Karena kalau harga satuan kan berkaitan dengan salah satunya perhitungan terhadap alat. Tentu wheel loader ataupun motor grader lebih mahal daripada dump truck 3/4. Tapi satu sandaran yang paling tepat itu supaya diskusi itu ketika ada yang bertanya, ketika ada untuk lebih objektif kita memakai analisa satuan harga tentang peralatan itu sendiri. Tentang peralatan. Nah, itu yang jadi pertimbangan kenapa menurut saya selama ini ditebak-tebak ini. Selama ini menebak-nebak peralatan apa yang digunakan. Semua fungsinya sama. Mendukung untuk pekerjaan umpamanya pekerjaan agregat pondasi atas rata ada juga kuantitas atau perakian kuantitasnya. Ya, tapi tadi maka dia jauh lebih besar. Ya, saya kasih contoh tadi untuk wheel loader ya, wheel loader untuk pekerjaan timbunan biasa. Betul, dia punya kuantitas itu 0,22, beda dengan wheel loader, ya 0,01, jauh lebih kecil kuantitasnya. Tapi dari segi aspek biaya, dengan pekerjaan utama juga. Mata pembayaran itu sangat penting. Dia harga satuannya itu tadi 388 dan lain-lain. Jadi kalau bicara kuantitas akan menjadi dump truck ini kayak dump truck, kita mau menggunakan dump truck ini pasarannya juga bisa kita beli, bisa kita peroleh di mana saja. Tapi kalau wheel loader atau motor grader kan dimiliki oleh masih ada cara lain selain dump truck kita gunakan untuk mengangkut timbunan, kan gitu, atau mendorong timbunan, kan gitu, melakukan pemadatan, kan begitu. Jadi kalau saya rujukan saya memakai pendekatan harga satuan. Kalau menggunakan kuantitas, apabila setara umpamanya, apabila setara sebanding harganya antara jenis peralatan tersebut, maka saya pakai pendekatan kuantitas atau koefisien sendiri. Jadi itu yang jadi dasar bahwa
kita menentukan jenis alat, karena jenis alat ini berkaitan dengan juga produktivitas dan pembayaran utama itu sendiri. Terima kasih. Supaya lebih objektif, harus ada sandarannya, harus ada diskusi atau harus bangunan logikanya jelas. Ya, logikanya dengan bangunan kita menentukan sehingga Pokja dan PPK tidak serta-merta, tidak semaunya untuk menetapkan jenis peralatan yang boleh kata jenis peralatan memang penting dalam pembentuk harga, umpamanya tadi timbunan biasa. Ya, timbunan biasa volumenya atau kuantitasnya 0,2 gitu. Dibanding roller 0,01. Tapi harus ditentukan jenis peralatan yang apakah dump truck bisa menggantikan umpamanya fungsi dari roller. Tapi roller bisa menggantikan fungsi dump truck dengan menggeser, melakukan pemadatan, jadi memuat, itu timbunan, itu mendorong, menggeser. Jadi itu fungsi-fungsi dari peralatan itu sendiri. Kalau kita mensyaratkan, ya, apalagi ketentuan tadi disebut bahwa untuk jenis peralatan yang disyaratkan dikompetisikan 6. Ya. Untuk peralatan setiap jenis 3. Ya. Kalau 7 sudah melanggar. Kalau di atas kalimanya harus. Sisa kita harus memilih PPK dan Pokja harus memilih, tidak boleh lebih dari 7 karena paket anggarannya di atas kalimanya 10 miliar. Kalau untuk setiap jenis boleh lebih banyak. Demikian. Iya, baik, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Bambang? Iya. Terakhir ini Pak Kur, Ya. mungkin kalau misalnya dia dikatakan bahwa lebih objektif kalau kita memilih, ya, untuk masalah peralatan ini ya, lebih objektif kita memilih harga satuan saja gitu. Apakah itu bisa kita samakan dengan misalnya kalau kita melihat calon penyedia atau calon kontraktor itu lebih worth it, apa istilahnya, lebih bagus lah, lebih kalau punya modal alat gitu misalnya yang harganya yang tinggi gitu. Apakah sama pemahaman seperti itu gitu? Ketika saya Pokja gitu, ketika melihat oh ini ada peralatan utama gitu misalnya, oh dia ada loader gitu. Jadi kita menjadikan itu sebagai peralatan utama supaya kita bisa mengklarifikasi apakah dia punya atau tidak gitu. Apakah sama seperti itu atau murni hanya kita melihat harga satuan saja gitu. Itu yang menjadikan kita mengambil keputusan bahwa ini adalah peralatan utama gitu. Terima kasih gitu. Mungkin itu dulu. Iya, baik. Ketentuan yang diatur sekarang kan milik sendiri, sewa beli ataupun sewa ya. Jadi kita tidak bisa batasi harus milik sendiri, umur teknis peralatan ya, umur teknis peralatan ya. Jadi untuk materi berikutnya kita akan menentukan berapa jenis setiap pekerjaan konstruksi dengan perkataan umur teknis ya. Jadi umur teknis peralatan juga berkaitan dengan produktivitas. Demikian. Karena sudah dibagi bahwa ada milik sendiri, ada katanya, ada sewa beli ya, yaitu mencicil umpamanya uang muka ataupun sewa yaitu berupa perjanjian sewa masuk penguasaan atas peralatan ya. Itu sih pendekatannya Pak. Jadi apalagi PP 6 ya 2021 ini itu syarat pendirian SBU kan, penerbitan SBU kan harus punya peralatan yang kurang lebih 30 hari setelah setelah terbit SBU umpamanya jalan ya. 30 hari harus punya peralatan entah sewa atau apa sehingga sebagai bahan verifikasi oleh tim LPJK pada saat terbit SBU umpamanya SBU pekerjaan jalan ya, pekerjaan jalan. Demikian pendapat. Ya.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Bambang sudah Ya. mengikuti diskusi pada malam ini. Selanjutnya Pak, kita ke kolom chat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan Tadi ada yang resen ya? ya, Nggak ada ya tadi. Oke. ya Pak. Ya, kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertama dari Bapak atas nama di sini atas nama Bapak Subak Jakon Biro. Ya. Pertanyaannya itu, mohon izin bertanya Pak, bagaimana menentukan jenis peralatan utama untuk pekerjaan gedung karena di analisa tidak ada menyebutkan jenis alat. Terima kasih. Iya. Jadi untuk pekerjaan gedung ya, menentukan jenis peralatan gedung, kan pekerjaan gedung apa-apa saja ya. Mulai pasti pekerjaan pondasi. Ini pekerjaan pondasi, galian ya. Mungkin pakai eksa gitu. Kalau pekerjaan sederhana, peralatannya ya untuk gedung sederhana lantai 1 dengan ukuran dimensinya mungkin 9 kali 10, lantai 1, pekerjaan sangat sederhana seperti kantor-kantor biasa. Peralatannya kan dipakai umpamanya untuk pekerjaan galian. Galiannya kan pakai cangkul ya. Pakai cangkul. Kecuali kalau pekerjaan fondasi ya, fondasi yang butuh pancang atau konstruksi sarang laba-laba, ya kan, atau fondasi dalam, ya, salah satunya itu konstruksi sarang laba-laba, fondasi dalam, ya, yaitu pancang, itu pasti ada analisa alatnya, Pak. Tapi kalau pekerjaan galian, yang dimana galian untuk fondasi, ya, fondasi 80 cm atau 40 cm, tergantung dari rencana, ya, perancangan itu analisa alatnya kan dia ada 3 ya, kalau untuk pekerjaan galian. Pertama pakai orang ya, orang. Kedua bahan. Yang ketiga ya alat cangkul. Kalau cangkul saya kira tidak perlu disyaratkan ya, tidak perlu disyaratkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga peralatan apa yang dibutuhkan. Kecuali lantai 2 juga, apakah scaffolding juga kita pesawat kita lihat dulu analisanya. Kalau tidak peralatan lain itu sendiri bisa kita persalahkan scaffolding ya. Tapi ada peralatan lain yang seperti jenis ada peralatan yang bisa mengangkut orang dari bawah ke atas, mungkin jadi persyaratan. Jadi kalau untuk pekerjaan gedung di lantai 1 cuma galian biasa saja, saya kira ya. Masa kita persyaratkan cangkul, skop, ligi, kan tidak mungkin kan. Jadi analisa ada jenis peralatan yang kita harus syaratkan. Sebab itu pertimbangannya mudah didapat di pasar gitu, di pasar. Yang kedua juga pekerjaan yang bisa didapat dari rumah tangga dan lain-lain. Jadi kalau tidak ada analisa seperti itu sendiri, jangan disyarat, tidak usah disyaratkan Pak, tidak usah disyaratkan tentang peralatan itu sendiri. Ya. Peralatan. Kalau mau pakai dump truck, ya pakai, tapi boleh sebagai dump truck, ya, dump truck. Kalau tidak ada peralatan utama yang lain yang saya sebutkan seperti tadi, boleh disyaratkan dump truck. Umpamanya juga seperti moleng, ya, boleh disyaratkan itu, boleh disyaratkan gitu. Jadi tidak masalah kalau itu yang disyaratkan. Kalau pekerjaan gedung biasa sih sebenarnya moleng boleh, dump truck boleh. Yang lain seperti apa ya? Itu sih yang saya ketahui tentang untuk gedung ya, pencapaian gedung itu sendiri. Ini kan tetap kalau moleng sih ada analisanya. Bisa kita lihat peraturan PPR 28/2016 ada analisanya itu moleng ya. Ada analisa kerjaannya. Terima kasih Pak. Jadi kita lihat pendekatannya, kalau dump truck ada analisa satuan pekerjaan ya. Satuan pekerjaan untuk itu, sedangkan moleng juga ada. Moleng. Kita bisa lihat di peraturan PUPR ya 28/2016 tentang
analisis atau pekerjaan untuk pekerjaan umum ya, untuk PU kepeyuan. Demikian Aziza. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Satya Widyananda. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, kalau dari kacamata auditor, apakah semua jenis komponen peralatan harus diperiksa keberadaannya? Ini dari Bapak Satya. Aduh. Kalau kacamata editor sih sebenarnya setiap jengkal itu diteliti ya. Setiap jengkal pengeluaran uang itu diteliti, disimak, digali oleh teman-teman auditor ya. Namun juga akan lebih efektif kalau kita melihat tentang kuantitasnya, tentang mutunya ya, ketimbang hal-hal yang sifatnya administratif yang prosedural. Lebih bagus kita lihat hal-hal yang sifatnya dari aspek ya 4 hal ya, biaya, waktu, kualitas ya atau mutu ya, mutu termasuk kuantitasnya, volume pekerjaan. Ketimbang kita melihat ya, apa dia belanja, sumbernya dari mana. Yang penting tercapai itu sih teman-teman editor sih akan kelelahan ya, akan kelelahan melihat pekerjaan mulai dari setiap komponen peralatan ya. Yang penting tercapai outputnya, saya kira menurut saya lebih baik ketimbang kita melihat dari setiap peralatan itu. Tapi kalau mau melihat juga jenis komponen peralatannya, apakah peralatan itu sesuai dengan kontrak, kan begini biasa ya, umpamanya sudah jadi persyaratan tender dan sudah berkontrak bahwa peralatan itu yang disyaratkan ya, umpamanya dump truck 6 roda ya, 6 roda. Tiba-tiba dalam pelaksanaannya dump truck 4 roda gitu. Ya, itu kan sudah tidak sesuai ya. Ya tapi kan kalau tercapai outputnya seperti volumenya, kuantitasnya, waktu dengan biayanya bagus, sebenarnya tidak masalah terhadap peralatan itu. Cuma sekedar untuk menjadikan bagian analisa dalam satuan pekerjaan saja. Tapi kalau tercapai 4 hal itu, ya kita tidak perlu berkeringat terhadap pelaksanaan pekerjaan kalau untuk jenis komponen peralatan. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ulangi, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand untuk berdiskusi langsung bersama narasumber kita mengenai materi kita pada malam ini. Bisa juga langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, karena masih tersisa beberapa jam waktu lagi untuk materi pada malam ini. Jadi kami kembali juga mengulangi bahwa untuk webinar ini, untuk mendapatkan e-sertifikat materi dan video, bisa silahkan langsung mengakses website kami. Ini sudah ada kami share di kolom chat. Di dalam website ini ada form pendaftaran untuk webinar pada periode 8, dan untuk Bapak dan Ibu juga yang bertanya bahwa materi dan sertifikatnya kapan di-share. Jadi materi dan sertifikatnya itu biasa kami share setelah semua materi di setiap periode itu selesai, maka sertifikat dan materinya juga di-share. Jadi setelah semua materi selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses website ini untuk mendapatkan sertifikat dan materinya. Jadi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya mungkin mengenai materi pada malam ini, silakan bisa melalui raise hand, bisa juga melalui kolom chat jika masih ada yang ingin ditanyakan pada materi ini. Ya. Ya Pak Aji, bahwa yang periode 8 itu belum ada, nanti akan di-share setelah semua materi di periode 8 selesai. Nah. Ya.
mungkin sudah pas ya, sudah pas penjelasan karena Oh, coba iya Pak mungkin. Ya, karena jadi coba menentukan peralatan apa. Nanti di periode 9 kita masuk cara menentukan berapa jumlah peralatan yang setiap jenisnya. Apakah kita 2, 3, ya kan? Karena kan paling tinggi 3 ini. Paling 3 nanti kita akan menghitung tata cara menentukan jumlah untuk setiap jenis peralatannya. Termasuk juga pembobotan volume pekerjaan ya, materi saya nantinya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak kalau begitu atas materi pada malam ini. Ada penutup mungkin Pak untuk materi malam ini? Kesimpulan dari pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya menghubungkan ada antara dua kajian terhadap evaluasi kewajaran harga dengan terhadap mata pembayaran utama dan peralatan utama. Jadi teman-teman PPK dan teman-teman Pokja melalui forum yang baik ini, pertama pendekatan yang paling utama adalah harga satuan. Yang kedua juga kan dalam evaluasi juga pasti koefisien atau kuantitas yang ketika seimbang ataupun aspek-aspek peralatan utama yang lain sudah terpenuhi, umpamanya masih tersisa sudah terpenuhi 5 untuk setiap jenis, ya, untuk jumlahnya masih ada 1, bisa kita pakai pendekatan koefisien atau kuantitas. Seperti saya beri contoh tadi untuk tanah timbunan ya, benar dia volume atau kuantitasnya atau kuantitasnya untuk timbunan itu jauh lebih besar dengan roller. Tetapi dari aspek harga satuan, ya, dia juga tidak terlalu, dia sangat menunjang terhadap terciptanya bagaimana timbunan itu dipadatkan, diratakan, digeser, itu sangat penting juga yang menurut pendapat saya di peralatan roller lah yang bisa menggeser, memadatkan, memindahkan tanah-tanah tersebut. Apalagi kalau kuarinya juga ya dekat ya, pinggir jalan itu sendiri, ya sisa eksa dan roller yang mendorong itu, memadatkan. Demikian pendekatan saya bahwa harga satuan sebagai sandaran yang lebih objektif. Yang kedua, kita bisa menggunakan koefisien atau perakiran kuantitas yang di mana lebih dominan untuk setiap item pekerjaan. Kalau peralatan berdasarkan harga satuan tersebut nilai harga satuannya imbang ataupun di harga satuannya tidak jauh berbeda itu sendiri. Jadi itu ada 2, tapi saya lebih cenderung lebih objektif karena masuk juga bagian dari analisa, yaitu harga satuan, bagian dari evaluasi kewajaran, termasuk harga satuan dasar dan koefisien. Jadi sumbernya saya melihat harga satuan dasar, termasuk juga kalau sudah tidak sudah biaya harga satuan dasar masing-masing item pekerjaan untuk menghasilkan produktivitas pekerjaan sama, imbang, maka kita bisa melakukan pendekatan yang disebut perkiraan kuantitas ataupun koefisien itu sendiri. Karena koefisien akan berkaitan dengan produktivitas alat, bagaimana dia menghasilkan ya. Produktivitas alat menghasilkan setiap pekerjaan itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu di periode 9 terhadap perhitungan berapa setiap jenis alat yang harus ditetapkan oleh PPK dan oleh Pokja ketika ingin menjadi bagian dari tender konstruksi supaya tidak menjadi bagian diskriminasi. Termasuk juga kita menghitung cara membobot pekerjaan setiap volume atau item pekerjaan. Demikian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Pak Ngatman, Pak Arifudin, dan semuanya sudah hadir.
Pak Sumar Sudarmedi ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Besok ada materinya, ada materi besok malam ya, ada materi lagi, dan 3 hari berturut-turut ada materi pekerjaan materi webinar ini. Tapi demikian yang bisa saya sajikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kekurangan itu sumber saya sebagai manusia biasa. Yang selebihnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik. Terima kasih Pak atas closing statement-nya pada malam ini dan materinya pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk seluruh peserta webinar yang telah mengikuti dari awal hingga selesai. Jadi mungkin lebih lanjutnya nanti akan ada materi di periode 9 mengenai dengan perhitungan setiap jenis alat yang harus ditetapkan oleh PPK atau Pokja. Maka dari itu silakan untuk Bapak dan Ibu tetap mengikuti seluruh seluruh kegiatan webinar yang diselenggarakan. Baik, kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti webinar pada malam ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.